Oke, baik, di pertemuan yang keempat ini ya, atau di modul yang ketiga ini kita akan melanjutkan ya. Kita akan melanjutkan program yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan kemarin. Jadi kita akan membuat skenario di aplikasi kali ini. Itu akan menggunakan dua buah kelas provider ya, dua buah kelas provider. Jadi kita ingat kembali dalam OOP nanti ada istilah, ada sebutan yang namanya kelas provider dan kelas utama atau kelas aplikasi. Jadi kelas provider nanti yang akan menyediakan, menyuplai kebutuhan objek-objek yang akan digunakan di kelas utama atau kelas aplikasi. Atau kelas yang ada main-nya yang bisa di running, bisa dijalankan. Pekan yang lalu kita hanya menggunakan satu buah kelas provider, ya, skenario-nya. Maka di pertemuan kali ini kita akan menggunakan dua buah kelas provider ya. Konteksnya, ruang lingkupnya masih sama, berkaitan dengan UMKM, berkaitan dengan warung atau semacam toko lah, ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita mulai saja dengan membuat project baru ya, kita buat project baru, package baru ya, di project yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita buat package baru. Sebenarnya bisa saja menggunakan package yang kemarin, ya. Tinggal ditambahkan kelas provider yang baru. Tapi saya ingin mengulang lagi dari awal. Semoga dengan mengulang dan mengulang itu bisa lebih terekam, gitu ya, bisa lebih diingat oleh mahasiswa ya bagaimana proses pembuatannya. Baik, kita mulai kembali dengan membuat package baru ya. Dapat package baru, package ya, warung 2 lah. Jadi modifikasinya pengembangan dari package warung yang pertama. Ya, muncul package warung 2, kita tambahkan kelas baru ya. App warung ya. Ya, kita akan membuat aplikasi untuk warung. Ini kelas utamanya ya, ini kelas aplikasinya kita buat terlebih dahulu ya. Kelas yang nanti di dalamnya akan ada void main-nya. Kita klik finish. Ya, kita tunggu sejenak ya. Muncul source code hasil generate dari NetBeans ya. Oke, kita hapus komen-komen yang sekiranya tidak perlu. Ya. Oke, jadi saya mengulang kembali ya. Saya mengulang kembali poin penting dari OOP adalah OOP itu identik dengan kelas ya. Jadi ini yang ingin saya tekankan ya, saya ulang-ulang. OOP itu identik dengan kelas. Jadi setiap kali kita nanti membuat program dengan paradigma OOP, ya, dengan paradigma Object Oriented Programming, maka yang perlu pertama kali kita pikirkan adalah kelasnya, ya, kelasnya. Ya. Jadi kalau dulu kita pakai prosedural di PP1, kita langsung coding di main, ya, apa kebutuhan kita, data, variabel, metode itu langsung kita ketikkan di main. Itu kalau dulu ketika kita menggunakan paradigma prosedural. Tapi ketika di BP2 ini kita menggunakan paradigma OOP, maka yang pertama kali kita harus pikirkan, yang pertama kali kita harus buat nanti itu adalah kelasnya. Ya, jadi ini mindset yang harus ditanamkan ya, harus ditanamkan. Ya, jadi setiap kali kita akan membuat aplikasi, setiap kali kita membuat program, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah kelasnya apa, ya, kelas provider yang dibutuhkan apa. Ya, ya. Dari mana membuat kelas? Seperti yang kemarin kita bahas, kelas kita peroleh dari narasi kalimat proses bisnis utama. Ya. Jadi narasi proses kalimat
utamanya seperti apa. Ya, jadi proses bisnisnya itu apa yang akan di-cover oleh program kita, oleh aplikasi kita. Ya, misal ya kita kembali, maksudnya proses yang ditangani dalam ruang lingkup UMKM ini, ya, kalimat prosesnya misalnya ya kita tiru, Budi membeli sate misalnya ya. Budi membeli sate. Ya, misalnya seperti ini. Ya, jadi kita analisis, kita identifikasi kalimat proses yang akan dibuatkan programnya. Ya, apa yang terjadi? Ya, di lapangannya seperti apa? Ketemu misalnya kalimat seperti ini, Budi membeli sate. Ya, Budi membeli sate. Jadi di warung, di toko itu terjadi proses seperti ini ya, Budi membeli sate. Ya, dari kalimat ini kita buat kelasnya ya. Kita buat kelasnya. Kelas apa yang dibutuhkan ya? Kelas apa yang dibutuhkan? Ya tidak mungkin kita membuat namanya kelas Budi, enggak ya. Kenapa? Karena kelas itu template ya, kelas itu cetakan ya. Ya, kelas itu cetakan. Artinya apa? Artinya dia akan menghasilkan banyak objek nanti ya. Ya, nggak mungkin kan kalau kita punya kelas Budi, berarti nanti objeknya apa? Budi 1, Budi 2, Budi 3, Budi 4, kan nggak seperti itu. Ya, maka kita pilihkan kelas yang sifatnya general ya, sifatnya umum. Apa yang bisa mewakili dari seorang yang bernama Budi ini? Nah, misalnya kita ketemu kelasnya pembeli, Pak. Oke ya. Ya, ini bentuk umumnya. Jadi Budi ini adalah hasil cetakan ya, dari kelas yang namanya pembeli. Ya, berarti nanti ada pembeli-pembeli yang lain yang bisa kita buat. Ada Budi, ada Iwan, ada Wati, gitu ya, dan seterusnya. Ya, pembeli, ya, ini kelas yang akan kita buat. Kemudian yang kedua ada kata benda sate. Ya, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, mengidentifikasi kelas itu caranya adalah menemukan kata benda ya. Dari kalimat proses temukan kata benda ya. Kata benda itu adalah kandidat untuk kita jadikan sebagai kelas ya. Jadi kita ketemu namanya benda sate ya, namanya benda sate. Sama dengan proses sebelumnya, sepertinya kurang pas kalau kita membuat kelas namanya sate. Kenapa? Kalau kelasnya sate nanti objeknya apa ya? Sate 1, sate 2, sate 3. Oh, mungkin nanti kita bisa buat sate ayam, sate kambing, ya, sate sapi dan seterusnya. Ya, tergantung konteksnya. Kalau seperti itu berarti ini konteksnya warungnya warung khusus sate. Ya. Warung yang khusus menyediakan menu sate. Maka bisa jadi dibuat kelas namanya sate karena menu warungnya hanya sate saja. Tapi kalau kita asumsikan warungnya adalah warung yang banyak pilihan menu makanannya, ya berarti kita bukan membuat kelas sate, tetapi kelas makanan. Misalnya seperti ini. Ya. Jadi kita buat dua kelas, kelas pembeli dan kelas makanan. Jadi kelas makanan ini kelas generik juga, ya, general. Ya, jadi kelas yang umum. Ya. Tinggal nanti kalau ada kelas makanan, ya objeknya bisa macam-macam ya, bisa sate, bisa soto, bisa bakso, bisa mie ayam, bisa pecel, rawon dan seterusnya. Ya. Jadi langkahnya seperti itu. Setelah kelasnya ketemu, kita lengkapi nanti ya, kita lengkapi isi kelasnya. Lengkapi isi setiap kelas. Ya, setiap kelas. Apa isinya kelas? Ya, saya ulangi kembali, isi sebuah kelas adalah data dan metode. Ya, data dan metode. Ya, ini isi sebuah kelas. Ya, jadi kelas pembeli, kelas makanan nanti kita lengkapi isinya. Apa isinya? Data dan metode atau variabel-variabel atau atribut-atribut dan metode. Data dan metode ini harus sesuai ya. Data dan metode harus sesuai, harus berkaitan ya. Berkaitan. Ya, antara data dan metode harus berkaitan. Ya. Tidak boleh datanya A, metodenya nanti tentang B, nggak boleh. Jadi kalau datanya tentang A, ya metodenya tentang A, ya, berkaitan. Kemudian langkah keempat nanti adalah baru kita coding menu ya,
menu program di main. Ya. Jadi ini langkah yang terakhir nanti. Setelah kelasnya siap semua, ya kelasnya sudah ready, baru kita lanjutkan membuat program utama di main. Baik, kira-kira seperti ini tahapan-tahapan yang nanti akan kita lakukan dalam membuat program OP. Jadi sekali lagi pertama yang harus kita buat adalah kelas. Jadi tanamkan mindset ini ketika kita bicara tentang OOP. Setiap kali membuat program, yang kita pikirkan pertama kali adalah kelasnya apa, ya. Kelas apa yang dibutuhkan oleh program, ya. Di kelas apa yang dibutuhkan oleh program, ya. Nah, dari mana kelas itu kita dapatkan? Dari kalimat proses bisnisnya, ya. Dari kalimat proses bisnis yang akan kita buat aplikasinya, ya. Jadi dari situ nanti baru kita bisa uraikan, kita identifikasi, kita analisis, kita kira-kira butuh kelas apa, ya. Kira-kira begitu. Baik, oke. Sekarang kita mulai ke coding, ya. Kita akan menggunakan input sekalian aja. Kita gunakan import Java util scanner. Kita akan menggunakan input dari keyboard. Oke, ya. Sekarang kita tulis kelasnya, ya. Kita tulis kelasnya. Yang pertama kelas pembeli, ya kurung awal buka tutup seperti ini. Kemudian yang kedua nanti kelas makanan. Ya. Oke. Kita buat kerangkanya dulu. Kita akan menggunakan dua kelas provider, kelas pembeli dan kelas makanan, dan satu kelas utama, yaitu kelas app warung. Kita bisa tambahkan void main di sini. Ya. Ya, kita kosongin saja dulu, nggak apa-apa. Ya, kemudian kembali ke kelas pembeli, ya. Kita lengkapi satu persatu kelasnya. Kelas pembeli dulu, kemudian nanti kelas makanan. Kelas pembeli kita butuh informasi apa? Seperti yang kemarin kita sudah buat, kita buat pembeli itu butuh nama, ya. Butuh nama, ya. Private string nama, ya. Kemudian kita misalnya aplikasinya nanti menyimpan informasi tentang alamatnya, ya. Alamatnya di mana, ya. Alamatnya di mana. Pembeli itu disimpan alamatnya di mana. Misalnya, ya, misalnya. Ya. Buat apa alamat disimpan? Ya, siapa tahu nanti tokonya punya program bagi-bagi hadiah, misalnya, ya, bagi-bagi hadiah, misalnya, ya. Dengan nanti di random, diundi, nama yang muncul akan dikirimi hadiah oleh pihak warung, ya. Maka butuh informasi atau data tentang alamat pembeli. Baik, ya, setelah datanya kita buat, ya. Jadi ini bagian data, seperti keterangan supaya lebih jelas. Ya, kita lengkapi bagian metode. Ya, bagian metode kemarin ada yang namanya konstruktor. Ya, kita buat konstruktornya. Konstruktor yang parameteris sekaligus, ya. Yang defaultnya kita kosongin saja. Pembeli, nama, kemudian alamat, ya. Jadi nama akan diisi dengan argumen atau parameter n, kemudian alamat akan diisi dengan argumen atau parameter a. Kita beri notif pembeli plus nama dibuat, ya, ini keterangan saja, ya. Ya, ini konstruktornya, ya, untuk inisialisasi. Jadi ketika nanti membuat objek baru, kita bisa langsung menggunakan konstruktornya. Kemudian berikutnya adalah setter, getter, dan toString, ya. Kita buat setternya public void set nama string, ya, argumennya string, nanti nama kita isi dengan n, set nama, kemudian kita juga bisa buat setter untuk alamat, ya. Ketika nanti ada perubahan alamat, kita bisa menggunakan metode set ini. String a
dan alamat kita isi dengan ya, ini setternya. Kemudian getternya, ya. Getternya get nama dan get alamat ya. Get nama dan alamat tipenya string, maka return value-nya kita gunakan string juga ya. Public string get nama. Tidak perlu ada parameter karena sifatnya getter itu mengambil. Scriptnya juga sederhana, return nama. Kemudian getter lagi, string get alamat ya. Jadi getter setter ini menyesuaikan dengan data atau variabel yang kita buat dalam kelas ya. Kebetulan di kelas pembeli ada nama dan alamat, maka setternya juga untuk nama dan alamat, getternya juga untuk nama dan alamat. Return alamat. Ya. Oke, setter, getter sudah. Terakhir untuk toString-nya ya, untuk toString-nya public string untuk menghasilkan isi dari kelas ya, isi dari kelas, return nama plus misalnya kita beri tanda kurung siku ya, nama ini kurung siku plus alamat. Jadi nanti identifikasinya identitas yang dikirimkan nama dan alamat. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Jadi nama spasi kurung siku alamatnya. Ketika dipanggil toString, jadi gabungan dari data nama dan alamat. Baik, ini untuk kelas pembeli. Jadi sudah kita lengkapi data, metodenya, mulai di konstruktor, setter, getter, dan toString. Lanjut kita ke kelas makanan ya. Prosesnya kurang lebih sama. Ya. Jadi kita buat dulu datanya. Ya. Makanan butuh data apa ya? Ya pasti nama ya. Ketika kita nanti beli makanan ada namanya. String nama, kita tambahkan private. Ya, nama. Ya, supaya lebih spesifik ya. Kita bisa menambahkan nama makanan. Misalnya kalau mau lebih spesifik ya. Kenapa? Karena tadi pembeli juga punya nama, Pak. Nanti bingung ya. Oke, jadi bisa ditambahkan nama makanan. Yang di atas juga bisa ditambahkan nama pembeli kalau mau lebih spesifik. Kemudian private string makanan punya harga ya. Jadi maaf bukan string ya, angka integer harga. Kita buat variabel baru namanya harga ya. Jadi nanti yang disimpan adalah nama makanan dan harga. Jadi ketika nanti terjadi transaksi, maka yang disimpan datanya nanti adalah nama makanannya apa, kemudian harganya berapa. Harga makanan misalnya, kalau mau lebih spesifik. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita cukupkan aja dua data dulu. Ya. Kita cukupkan, kemudian kita buat metodenya. Ya. Jadi metodenya sama, ada 4 yang standar, ada konstruktor, kemudian setter, getter, dan toString. Kita mulai dari konstruktornya. Di konstruktor ini metode yang spesial, metode yang istimewa. Kenapa? Karena setidaknya oleh 2 alasan ya. Namanya sama dengan nama kelasnya. Jadi metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Kemudian yang kedua, konstruktor ini istimewa karena dia dijalankan secara otomatis tanpa harus perlu dipanggil namanya. Ya, kapan? Ketika di create ya, ketika dibuat objek dari kelas tersebut. Baik, kita buat konstruktor yang parameterize ya. Jadi ada ya 2, ada default, ada parameterize ya. Jadi kita skip yang default, kita lompat ke yang parameterize, yang punya parameter. Ada nama, kemudian integer harga ya. Jadi nama makanan nanti akan diisi oleh parameter n ya. Kemudian nanti
harga makanan ya, nanti akan diisi oleh parameter atau variabel H ya, variabel H. Jadi sesederhana itu ya, sesederhana itu untuk memahami metode yang berparameter ya. Jadi harga makanan itu diisi dengan variabel H. Oke ya. Ini untuk konstruktornya. Kita bisa nambahkan notifikasi menu misalnya, ya, menu karena nanti ini termasuk dari menu makanan ya. Menu nama makanan dibuat. Jadi ini untuk notif saja. Ya. Oke, konstruktor sudah kita buat. Kita lanjutkan yang berikutnya setter ya. Kita buat metode untuk setter. Kenapa Pak void, setter kok void ya? Jadi karena setter sifatnya mengisi nilai sehingga tidak menghasilkan luaran, maka kita gunakan return value yang jenisnya void ya. Void itu artinya tidak menghasilkan apa-apa ya. Ya, karena setter itu mengisikan data ya, bukan mengambil data. Kalau getter mengambil data, maka dia bukan void ya. Tapi kalau setter dia mengisikan data sehingga return value-nya void ya, tidak ada. Set nama makanan ya. String ya, karena nama makanan bertipe string maka digunakan argumen atau parameter yang string juga. Nama makanan diisi dengan n ya. Kemudian kita gunakan, kita buat ya set harga ya, harga makanan ya. Tipe yang digunakan sebagai parameter adalah integer. Kenapa? Karena tipenya harga itu juga integer. Harga makanan kita isi dengan H. Ya. Sekedar tambahan saja, mungkin perlu dibiasakan mengawali nama metode dengan huruf kecil, kemudian yang berkaitan dengan lebih spesifiknya menggunakan diawali dengan huruf besar ya. Jadi ini kesepakatan saja supaya lebih memudahkan ya, lebih baku, lebih standar. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan getter ya, sama-sama public ya. Jadi getter dia mengambil data, mengambil nilai. Maka return value-nya method bukan void, tetapi sesuai dengan tipe data yang diambil. Jadi kalau get nama makanan, maka tipenya adalah string. Get nama makanan. Ya, sebaliknya, karena dia hanya mengambil data, maka argumentasinya atau parameternya kosong. Jadi di bagian ini kosong. Kenapa? Karena nggak ada urusan dengan data yang baru, tapi mengambil data. Ya, jadi inputnya kosong. Return nama makanannya. Oh maaf, n-nya kecil ya. Oke, kemudian get harga ya. Public harga tipenya integer. Jadi returnnya, keluarannya juga bertipe integer. Get harga makanan. Ya. Perintahnya sederhana saja, return harga makanan. Oke. Baik. Setter, getter, konstruktor sudah kita buat. Terakhir toString. Ya. Public string. Ya, jadi toString ini mengeluarkan, ya, merangkum, mengkompilasi data-data yang ada dalam kelas menjadi sebuah string yang berupa string gabungan. Itu string. Jadi mengubah semua data, apapun itu tipenya, yang ada di dalam kelas menjadi string semua. Return, kita keluarkan nanti nama makanan, kemudian disambung dengan harganya ya.
Kita sambung dengan harganya. Ya, misalnya kerangkanya nanti seperti ini. Harganya diapit dengan tanda kurung siku. Jadi string yang dihasilkan nanti diawali dengan nama makanan, kemudian kurung siku, kemudian informasi harganya. Ya. Oke. Baik, ini untuk kelas makanan. Jadi sudah kita lengkapi kelas makanan dan kelas pembeli. Jadi di panel sebelah kiri kita bisa klik kelas pembeli, sudah muncul ya banyak ya. Metodenya, datanya apa saja sudah muncul. Kelas makanan juga sama, metodenya sudah muncul, datanya juga sudah muncul. Baik, sudah lengkap ini dua kelas. Sekarang kita lanjut ke kelas utama. Ya, kita mau ngapain ini? Di program utamanya ini mau kita apain? Jadi setelah kelasnya ready, ya metode-metodenya sudah kita lengkapi, yang standar ya. Jadi nanti akan ada metode-metode tambahan ya sesuai kebutuhan aplikasi. Tapi yang jelas yang kita buatkan terlebih dahulu adalah metode-metode standarnya ya. Jadi ada konstruktor, kemudian ada setter, ada getter, kemudian toString ya. Ini 4 metode standar. Sementara kita buat itu dulu. Nanti kalau ada kebutuhan metode baru kita akan tambahkan ya. Nanti kita bahas di pekan depan ya, bagaimana menambah metode baru ya, metode baru yang tidak bisa tercukupi, tidak bisa terwadai oleh metode standar. Oke, kembali kita ke kelas utama ya, kelas aplikasi ya, kelas main ya, kelas di mana nanti program akan dijalankan. Kita baru rencanakan ini, kita desain nih, program kita mau running seperti apa nanti. Ya, yang paling sering nanti adalah menu ya. Yang paling sering ya, yang berkaitan dengan aplikasi yang kita akan buat ini adalah membuat menu programnya. Jadi di main nanti kita akan membuat menu program untuk menjalankan metode-metode yang sudah kita buat di kelas provider. Oke, kita siapkan dulu ya scannernya untuk input ya. Nah, siapkan dulu. Kemudian karena nanti menu program kita buat variabel untuk pilihannya, kita set dengan 0. Kemudian kita buat loop-nya ya, kita buat perulangannya. Kita buat kerangka perulangannya terlebih dahulu, kemudian nanti kita isi satu-satu. Seperti yang kemarin kita bahas, jadi untuk program yang melibatkan lebih dari satu kelas, nanti kita buat submenu ya, kita akan buat submenu. Jadi ada menu di dalam menu ya. Kenapa? Karena di program kita sekarang ada 2 kelas provider, ada kelas pembeli dan ada kelas makanan ya, kelas makanan. Ya. Apakah nanti bisa bertambah lagi, Pak? Ya, bisa sekali gitu ya, bisa sekali. Ya, nanti kita akan bahas di topik-topik selanjutnya bagaimana nanti menambahkan menu-menu yang lain ya. Baik, kita akan buat kerangka menu programnya dulu. Kita gunakan perulangan ya. Jadi nanti user akan mengulang sampai memilih selesai. Pilihannya sementara karena hanya 2 ya. Jadi hanya kelas pembeli dan kelas makanan. Jadi kita batasi berarti pilihannya sampai 3 ya untuk exit. Jadi selama pilih tidak sama dengan 3 ya. Jadi kita batasi seperti ini ya. Kemudian kita buat menu-menunya ya. Kita buat menu-menunya, kita tambahkan /n supaya nanti punya jarak dengan tampilan sebelumnya. Kita beri nama warung sederhana ya, atau warung kita aja lah. Jadi warung kita. Ya, ini nama warungnya. Kemudian kita buat menu-menunya. Yang pertama tadi adalah makanan ya. Kemudian yang kedua ini tadi pembeli ya.
Jadi nanti ada 2 menu utama. Kemudian yang ketiga adalah selesai. Oke, ini pilihan menunya. Kemudian kita buat input. Kita buat input, pilih berapa. Oke, kemudian kita gunakan scanner untuk mengisikan data ke variabel pilih. Next in. Oke. Ya, ini kerangka menunya ya. Jadi kita punya 3 pilihan menu. Kita cek dulu, kita bisa test run, kita coba run, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, warung kita pilih makanan, ya kembali ke menu, kita pilih pembeli, kembali ke menu, kita pilih 3, selesai ya. Baik, jadi nanti di menu makanan itu yang berkaitan dengan fitur-fitur pengelolaan data makanan ya. Kemudian yang berkaitan dengan pengelolaan data pembeli itu nanti kita masuk ke menu pembeli ya. Jadi kerangkanya seperti itu rencananya. Baik, setelah itu kita eksekusi setiap pilihan dengan perintah switch ya. Kita eksekusi dengan perintah percabangan switch ya. Oke, kita switch case-nya hanya 3, case 1. Oke, kita bisa kopas ya supaya bisa lebih cepat ya. Case 1, case 2, case 3 ya. Oke, ya. Case 3-nya selesai ya, kita tampilkan aja terima kasih. Program selesai. Ya. Case 1-nya tadi berkaitan dengan makanan ya. Jadi di menu ini kita akan bicara tentang pengelolaan data makanan. Nah, seperti yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya ya. Jadi umumnya data itu kalau kita belajar basis data atau pemrograman sistem informasi itu 4 ya. Pertama create, kemudian read, kemudian update, dan yang keempat delete ya. Di create, read, update, delete. Jadi 4 ya. Biasanya 4 ya. Sementara kita buat 3 dulu ya. Kita buat 3 dulu. Create, read, kemudian update ya. Delete-nya kita skip. Ya, jadi kita munculkan menu di sini. Kita beri judul misalnya makanan ya. Jadi kita beri spasi supaya nanti ada tab begitu ya, ada jarak. Buat data ya. Menu yang pertama, kemudian menu yang kedua, lihat data, kemudian yang ketiga itu ubah ya, ubah data. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa buat permintaan untuk pilih ya. Ini kembali misalnya. Ya, ini juga bisa kita buat loop juga di sini. Kita bisa buat loop untuk perintah di sini. Jadi maksudnya nanti ketika memilih makanan ya dia akan masuk menu makanan seterusnya sampai selesai. Ya, ini lebih
efektif nanti ya. Jadi kita bisa buat perulangan juga di sini. Ya. While kita buat variabel baru, jadi bukan variabel yang sama. Jadi kita buat variabel baru, misalnya di sini pilih 2 ya, diisi dengan 0, kita buat di atas variabel pilih 2 ya. Pilih, kemudian pilih 2 ya. Ya, jadi usahakan nama variabelnya berbeda ya. Kenapa? Karena kita punya 2 loop ya. Kalau nanti variabelnya sama, ini bisa nggak match nanti ya, bisa tertukar maksudnya antara yang loop pertama dan loop yang kedua. Jadi kita buat variabel yang berbeda. Ulangi selama pilih 2 tidak sama dengan 4 misalnya ya. Jadi selama tidak memilih 4, dia akan masuk di sini terus. Kayak gini supaya lebih rapi, kita tab ya, kita masukkan ya seperti ini. Kita tab supaya menjorok ke dalam sehingga kelihatan kerangka batasannya loop sampai di mana. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita buat perintah untuk inputnya. Pilih, ya. Pilih yang berapa. Oke, kemudian kita gunakan scanner untuk mengisi. Pilih 2 sama dengan scanner.nextIn. Ya. Ya, jadi ini kerangkanya seperti ini, kerangka sub menunya. Jadi ini yang kita sebut sebagai sub menu ya. Saya beri keterangan. Ini namanya sub menu. Sub menu makanan. Sub menu makanan. Oke, kerangkanya seperti ini. Kita coba tes run dulu. Jadi kita biasakan sebelum membuat program lebih jauh ya, lebih lengkap, lebih detail. Setiap kali memungkinkan untuk kita tes dulu ya. Nah, supaya nanti kalau ada kesalahan itu tidak terlalu banyak yang harus kita periksa. Kita tes run, apakah menunya sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pilih makanan ya, kita akan menguji sub menunya makanan. Ya, muncul tampilan seperti ini. Makanan, buat data, lihat data, buat data kembali. Jadi ini yang sengaja kita beri spasi tadi sehingga beda dengan menu yang utama ya. Jadi menu utamanya dia mepet di kiri, sub menunya kita beri 2 spasi supaya terlihat beda. Oke, kita pilih 1 misalnya. Ya, kita pilih 1. Ya, muncul menu lagi untuk makanan, jadi dia belum bisa keluar. Kita pilih 2, lihat ya muncul lagi menu makanan. Kita pilih 3, kembali ke menu makanan. Kita pilih 4, ya. Ya, kembali ke menu utama, ya, ke warung kita tadi. Ya, jadi desain aplikasi menunya seperti itu. Kita pilih selesai, ya. Oke, jadi kerangka menu saya kira sudah pas. Sekarang kita eksekusi per bagian ya, kita eksekusi per bagian. Ya, kita eksekusi per bagian sub menunya. Polanya sama ya, kita gunakan perintah switch ya, untuk pilih 2. Hati-hati ya, pilih 2 bukan pilih 1. Kalau pilih 1 nanti crash dengan yang kita gunakan di menu utama. Kita gunakan pilih 2. Case-nya ada 4 ya. Case-nya ada 4. Case-nya ada 4, nanti kita kopas saja. Case 1 break. Kita kopas sehingga ada 4 case ya. Case 2, case 3, case 4. Ya, seperti ini. Case satunya tadi adalah membuat data ya. Membuat data baru ya.
kemudian lihat data, kemudian ubah data. Di membuat data, kita akan gunakan konstruktor ya. Ya, kita akan gunakan konstruktor untuk membuat data baru, data makanan. Konstruktornya butuh dua variabel, ya dua parameter untuk makanan, nama dan harga ya. Berarti kita harus membuat input untuk nama dan harga. Kita buat inputnya dulu. South print nama makanan. Kemudian kita buat variabel temporary n misalnya untuk menampung data nama makanan. Next. Dengan pola yang sama kita guna buat input untuk harga. Ya, harga. Ini namanya nama makanan lah ya, supaya enggak bingung ya. Kemudian kita gunakan juga variabel temporary. Kita buat variabel H, harga misalnya. SC untuk menyimpan next in. Ya, setelah nama dan harga masuk ya, tersimpan, kita buat konstruktornya, kita panggil konstruktornya. Ya, kita buat objek untuk dari konstruktornya. Oke ya, jadi supaya nanti bisa diakses oleh keseluruhan program, maka objek bisa kita buat di atas ya. Kita buat objek di atas, kita kembali ke atas, kita buat objek di sini, ya, supaya nanti objeknya bisa kita gunakan untuk semua bagian source code. Yang pertama tadi makanan. Ya, nama kelasnya makanan. Ada, oh ya ini saya tambahkan aja mumpung ingat. Ada saran ya, ada saran rekomendasi setiap kita membuat nama kelas itu diawali dengan C ya untuk kelas provider ya. Jadi nama-nama kelas provider itu sebaiknya diawali dengan C ya untuk menandakan dia sebagai kelas ya. Sehingga kita bisa mengubah nama kelas di sini ya supaya nanti beda ya, supaya nanti beda. Itu dengan huruf C di depan, kemudian namanya huruf besar ya. C makanan seperti ini. Yang pembeli juga sama ya. Kita ubah, kita awali dengan huruf C di depan, kemudian P-nya besar ya. Seperti ini ya. Kemudian ya otomatis semuanya menyesuaikan. Konstruktornya juga berubah. Kita update sekalian. Ya, supaya nanti lebih standar ya, lebih standar. Ya. Di main juga kita ubah C makanan. Jadi ini mudah nanti kita mengidentifikasi. Oh berarti yang di depan ini kelas ya. Ini berarti kelas provider. Ya, misalnya kita buat begini, C makanan, makan, kemudian new C makanan. Ya. Argumentasinya ada dua, namanya. Ya. Namanya misalnya kita buat sate, kemudian harganya 15.000. Ya. Misalnya seperti ini. Kemudian pembeli juga sama, C pembeli, kita buat objeknya dulu. PP misalnya, new C pembeli. Namanya misalnya Budi, alamatnya di Rungkut misalnya. Ya. Ini objek yang pertama kali kita buat. Jadi ada objek makanan, ada objek pembeli. Ya. Kita siapkan di awal. Iya, kembali ke submenu tadi untuk membuat nama makanan. Ya. Ini nanti kita gunakan konstruktor ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti data yang sudah kita isikan di awal ketika objek dibuat itu akan ditimpa, akan diubah. Ya, akan diubah konsekuensinya. Ya, konsekuensinya. Jadi
Kalau kita buat objek seperti ini, maka objek makanan yang di awal tadi, di atas tadi, dia akan tertimpa dengan data yang baru ini. Sehingga hilang nanti, yang lama hilang. Lupa, eman-eman kalau datanya yang lama hilang. Sementara begitu. Caranya bagaimana Pak supaya data yang lama masih tersimpan? Ya, nanti kita gunakan konsep yang namanya class container ya, class container. Kita gunakan array of object ya. Supaya nanti data-data objek yang lama tidak hilang, maka kita butuhkan array. Ya, nanti kita bahas 2 pekan lagi. Kita bahas 2 pekan lagi. Ya, sementara skenario-nya seperti ini. Jadi ketika kita buat objek baru, maka data-data yang tersimpan sebelumnya akan hilang, ya, akan tertimpa dengan data yang baru. Oke, baik. Jadi ini untuk membuat data baru makanan, ya. Jadi menggunakan konstruktor. Ya, otomatis nanti harga dan namanya akan berganti dengan data yang baru. Kemudian case 2-nya tadi melihat data ya. Melihat data kita gunakan toString ya supaya lebih mudah. Kita gunakan toString, bisa kita buat variabel temporary string untuk menyimpan hasil yang diperoleh dari metode toString ya. Kita buat temporary string t, kita panggil lewat objeknya makanan toString ya. Kita panggil seperti ini. Jadi string yang dihasilkan dari metode toString nanti akan ditampung oleh variabel t, ya kemudian baru kita tampilkan isinya variabel t. So, ya. Makanan atau menu lah ya. Menu, ya, ini kita beri tanda petik 2, kemudian kita sambung dengan t. Ya. Jadi nanti muncul menu, makanannya namanya apa, kemudian harganya berapa. Ya. Baik, ini case 2-nya untuk melihat data, kemudian case 3-nya untuk mengubah data. Mengubah data berarti ada data yang berubah ya, ada data baru. Ya. Ada data baru. Skenario-nya misalnya kita ubah harganya, ya, jadi harga makanan itu berubah. Ya, bisa jadi karena faktor harga bahan baku yang berubah, maka harga menu makanan juga berubah. Namanya tetap sama, sehingga yang berubah hanya harganya. Karena harganya saja berubah, berarti kita butuh input informasi data harga yang baru. Ya. Ya, sebelum memanggil metode setter nanti. Sebelum memanggil setter, kita butuh data informasi harga yang baru. Kita buat input south harga baru, misalnya seperti ini. Kemudian kita buat variabel temporary juga, harga baru, ya c.nextIn ya. Jadi setelah itu baru kita panggil metode setter. Jangan lupa objeknya ditulis dulu ya. Objek makanannya kita tulis dulu mkn, kemudian kita panggil metode set harga makanan. Ya, kita ganti parameternya dengan HB. Oke. Ya, jadi nanti harga lama akan tertimpa dengan harga yang baru dimasukkan melalui metode setter. Oke, sempatnya ya, kita beri keterangan misalnya ke menu utama ya misalnya. Jadi kalau dipilih 4 berarti kembali ke menu utama. Oke, ya. Ini case 4 ya, case 4. Jadi case 1, case 2, case 4. Ya. Oke, jadi sudah kita lengkapi 4 submenunya. Kita coba tes sekarang, tes run. Ya.
Warung kita pilih menu 1, masuk ke makanan. Kita lihat data, karena kita sudah mengisi di objek yang pertama kali, kita bisa pilih langsung lihat data. Ya, awalnya sate ya, menu sate 15.000 ya awalnya. Kemudian kita pilih 1 buat data, kita ganti menunya misalnya soto ya, harganya 10.000. Ya, menu soto dibuat, berhasil dibuat. Kita lihat, ya sekarang kita pilih 2, tampilannya yang muncul adalah soto 10.000 ya, lihat data. Kemudian kita pilih 3, kita ubah datanya. Harga barunya ya karena harga ayam melonjak ya, yang semula dijual 10.000 menjadi 12.000 misalnya. Oke, kita simpan, kita cek, kita lihat data, pilih 2. Ya, harga soto berubah dari 10.000 menjadi 12.000. Oke, kita kembali, kita pilih 4, ya kembali ke menu utama. Kita pilih selesai. Oke ya. Baik, ini untuk case satunya. Jadi kelas apa tadi? Kelas makanan ya, kelas makanan. Case 1 untuk kelas makanan. Oke, kemudian kita lengkapi untuk case 2-nya. Jadi masih case satunya. Untuk makanan kita cari yang case 2 ya. Sini ya. Case 2 berarti ini sub menu pembeli. Sub menu pembeli. Ya, sub menu pembeli. Prosesnya hampir sama dengan makanan tadi. Kita buat loop untuk sub menu pembeli. Kita panggil do while ya, ini pilih 2 tidak sama dengan 4 ya, seperti yang makanan. Kita set dulu di sini. Pilih 2 sama dengan 0, kita set. Ya, kalau mau cepat bisa di kopas ya. Kalau mau cepat, jadi kalau mau cepat bisa di kopas. Tapi saya kira kita tulis ulang saja supaya bisa lebih dipahami, diingat-ingat oleh mahasiswa. Ya, jadi ini untuk menunya pembeli ya. Sub menu pembeli. Sub menunya juga sama ya. Buat data, kemudian yang kedua lihat data, kemudian yang ketiga ubah data, kemudian yang keempat kembali ya. Oke, ya. Kemudian buat input ya, show print, jangan print line, print pilih berapa. Kemudian gunakan scanner untuk menampung pilihan isian dari keyboard. Next in. Jadi kerangka menu, kerangka sub menu pembeli kurang lebih sama dengan makanan. Kemudian kita switch, kita switch pilih 2. Ya. Kalau kalian perhatikan di sebelah kiri baris source code kita sudah 100 lebih nih. Tak terasa ya, sudah 100 lebih. Mungkin nanti sampai akhir bisa 150 baris lebih ya. Switch pilih 2, case-nya sama 1 sampai 4 ya. Case 1 break. Ya, ini kita bisa kopas. Kopas. Case 1
case 2, case 3, case 4. Case 4-nya kembali ya ke menu utama. Ya, sekarang kita membahas submenu untuk pembeli. Yang pertama, menunya adalah membuat data pembeli ya. Kita gunakan konstruktor sama seperti makanan tadi, butuh 2 argumen yaitu nama pembeli dan alamat ya. Kedua-duanya string. Oke, kita buat input untuk nama pembeli. Ya, biasanya gunakan tanda sama dengan, ya, untuk mengisi kita gunakan tanda sama dengan, untuk menampilkan kita gunakan tanda titik 2. Jadi ini lebih memudahkan user nanti ya. Apa bedanya sama dengan titik 2? Kalau sama dengan itu untuk mengisikan data, kalau titik 2 untuk menampilkan data. Kita buat variabel temporary string nama st.next. Kemudian kita buat input lagi alamat ya. Kita bisa buat lurus seperti ini dengan menambahkan spasi supaya lebih rapi. String al misalnya st.next ya, seperti ini. Ya, setelah nama dan alamat kita dapatkan, baru kita panggil konstruktornya. Jadi kita timpa ya objek PP yang sudah kita buat di awal dengan perintah new ya. Beli ini diisi nama dan alamat. Ya, seperti ini. Ya, jadi nanti objek PB yang lama itu akan ditimpa dengan data yang baru, dengan data nama dan alamat yang baru. Baik, ini untuk membuat data pembeli. Kemudian kita lanjutkan yang case 2-nya adalah melihat data pembeli. Sama seperti makanan, kita akan gunakan metode toString ya. Metode toString. Kita tampung dulu luaran dari metode toString di PB, kita tulis dulu objeknya. Jadi message passing gitu ya. Kita tulis dulu nama objeknya itu PB. Kemudian kita panggil metode toString ya. Baru kemudian kita tampilkan shout pembeli titik 2 sambung dengan P ya. Ini untuk melihat ya, untuk melihat data pembeli kita gunakan toString, simpan ke variabel string, baru kemudian kita tampilkan melalui sistem out print line. Kemudian mengubah data. Asumsinya yang berubah data pembeli adalah alamat ya. Kenapa Pak kok alamat? Ya karena mengubah nama lebih susah kayak. Jarang terjadi case-nya orang merubah nama daripada merubah alamatnya. Jadi yang lebih sering lebih masuk akal adalah mengubah alamatnya. Dia pindah rumah ya. Mungkin kalau mahasiswa ya pindah kos-kosan, pindah kontrakan begitu ya. Jadi yang berubah skenario-nya adalah alamatnya. Kalau makanan tadi yang berubah harganya, kalau pembeli yang berubah misalnya alamatnya. Jadi kita butuh input untuk alamat yang baru. Kita buat perintah untuk input shout print alamat baru. Ya. Kemudian kita buat variabel temporary AP misalnya alamat baru st.next ya. Ya, setelah kita dapat informasi atau data alamat baru, kita panggil metode setter ya. Jadi dari objek PB kita panggil metode setter. Set apa? Set alamatnya. Kita panggil metode setter, ya otomatis dipilihkan di sini variabelnya adalah AP. Baik, nah, ini untuk mengubah data alamat dari pembeli. Baik, 4 submenu sudah kita buat. Ya. Artinya sudah lengkap.
Sekarang kita tes run ya untuk submenu pembeli ya. Kita tes run untuk submenu pembeli. Kita run. Ya. Kita masuk ke menu pembeli ya. Ya. Kita mau pilih apa ini? Kita pilih lihat data ya. Kita lihat data awal. Ya, awalnya data pembelinya adalah namanya Budi, tinggalnya di Rungkut ya. Ya, nama awalnya Budi, nama pembeli, tinggalnya di Rungkut. Kemudian kita bisa misalnya ya, kita misalnya buat data baru. Kita pilih satu. Nama pembelinya berubah menjadi Wati misalnya ya. Nama pembelinya Wati. Ini data baru ya. Jadi bukan mengubah data baru. Tapi totally new gitu ya. Alamatnya misalnya kita ganti Sukolilo misalnya. Ya, ini kecamatan di Surabaya. Kita simpan. Ya. Ada message ya, konstruktornya dijalankan, pembeli Wati dibuat. Ya, ini konstruktornya. Kita panggil metode lihat data. Ya, sudah berubah datanya menjadi Wati, tinggal di Sukolilo. Ya, kemudian ternyata Wati ini pindah domisili lagi gitu ya. Pindah domisili dari Sukolilo pindah ke Gubeng misalnya. Pindah ke Gubeng. Jadi kita panggil submenu 3 ubah data. Alamat barunya di Gubeng. Kita simpan, enter. Kemudian kita lihat data. Ya, kita pilih 2. Ya, alamatnya Wati sudah berubah. Yang semula di Sukolilo menjadi di Gubeng. Kita kembali ke menu utama, kita pilih 4. Ya, kembali ke menu warung kita, ada makanan dan pembeli. Ya. Kemudian kita pilih selesai. Ya. Baik, jadi ini contoh ya, contoh program OOP yang sedikit lebih kompleks ya. Sedikit lebih kompleks, lebih lengkap dibandingkan yang kita buat di pekan sebelumnya ya. Jadi kalau pekan yang lalu kita hanya membuat satu kelas provider, maka sekarang kita bisa membuat kelas providernya 2 misalnya. Nah, nanti kita berkembang ya, kita bisa nambahkan 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi ini masih basic ya, masih basic, masih dasarnya. Kita masih melengkapi kelas provider yang dasar, belum kita terapkan relasi ya. Jadi nanti setelah ini kita akan membuat atau membahas program OOP yang melibatkan relasi antar kelas, yang menghubungkan antara kelas. Ya. Jadi sementara ini kita masih membahas kelas provider yang sifatnya master ya. Jadi ini master. Jadi kelas pembeli, kelas makanan ini master. Kelas provider yang sifatnya master, kelas utama. Ya, kelas utamanya ya, kelas utamanya. Nanti akan ada namanya kelas transaksi ya, kelas transaksi. Jadi kita baru mengisi data pembeli, mengisi data makanan dan seterusnya. Padahal concern kita nanti harapannya di akhir program nanti kita bisa mencatat atau merekam transaksinya ya, transaksinya. Nah, itu yang nanti kita kaitkan dengan aktivitas membeli di sini. Jadi yang kita bidik, yang kita target nanti sebenarnya adalah bagaimana aplikasi ini bisa merekam ya, bisa merekam transaksi pembelian ya oleh Budi ya ketika membeli sate ya. Targetnya nanti ke sini. Tapi sebelum bisa masuk ke situ, kita siapkan dulu kelas-kelas pendukungnya ya, yaitu dari kelas pembeli dan kelas makanan. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk contoh program OOP, pengembangan dari pertemuan yang sebelumnya, di mana kali ini yang kita gunakan, yang kita buat adalah 2 buah kelas sekaligus ya. 2 buah kelas sekaligus dengan 1 kelas aplikasi ya, dengan 1 kelas aplikasi. Jadi yang ingin saya garis bawahi ya,
dalam pertemuan ini adalah bahwasanya setiap kali kita nanti membuat program dengan paradigma OOP, itu yang pertama kali kita pikirkan adalah kelasnya dulu. Ya, jadi ini yang ingin saya tekankan, ingin saya garis bawahi. Setiap kali kita membuat program OOP, maka yang kita pikirkan dulu, yang kita tentukan dulu, itu adalah kelas apa yang akan kita buat. Ya. Kelas apa yang kita buat. Ya. Jadi itu yang harus kita buat terlebih dahulu. Kita akan menggunakan atau kita akan membuat kelas apa. Ya, dari mana kelas itu muncul? Kelas itu adalah hasil analisis ya. Hasil analisis dari proses bisnis yang kita temukan ya. Dari proses bisnis yang kita temukan, dari narasi dari kalimat transaksi yang kita temukan. Misalnya, yang dicontoh ini adalah kita mengidentifikasi ada narasi seperti ini, Budi membeli sate ya di warung ini. Ya, dari kalimat ini kita identifikasi kata bendanya apa. Kata bendanya muncul di sini adalah Budi dan sate. Maka Budi dan sate adalah menjadi contoh ya, menjadi target untuk kita akan buatkan kelas yang sifatnya generik ya, sifatnya umum ya, sifatnya general. Jadi kita akan buat kelas pembeli mewakili dari Budi dan kita membuat kelas makanan mewakili dari sate. Nah, kita lengkapi dulu ya. Kita lengkapi dulu semua kelas, baru kemudian kita masuk ke kelas program utamanya. Jadi itu yang sekali lagi ingin saya tekankan nih, paradigma baru ketika kita menulis programnya yang memang ya agak jauh berbeda ketika kita kemarin membuat program dengan pendekatan prosedural ya, di mana semua source code-nya terpusat di kelas utama ya, hanya di satu kelas saja. Tapi dengan OOP itu maka kita bisa mengelompokkan data-data dan metode-metode yang berkaitan menjadi sebuah kelas khusus ya, sebuah kelas khusus yang kita sebut dengan kelas provider. Mungkin itu dari saya. Silakan nanti dipraktekkan ya, dicoba sendiri source code ini, dikembangkan bisa dilengkapi ya tipe datanya atau variabel-variabelnya, atribut-atributnya yang sementara memang kita batasi hanya 2, bisa dikembangkan lebih banyak lagi ya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Sekian dari saya, silakan nanti bisa ditambahkan, disampaikan kalau ada pertanyaan.